Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Ayo ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Siapa ketua kelasnya? Mbak Ica, yuk dipimpin dulu untuk berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa zukni fahma. Amin. Selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya. Alhamdulillah masuk semua. Kemudian sebelum memasuki materi pada hari ini, kemarin Ibu kan sudah menyampaikan untuk mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Sekarang coba, ada yang tahu ini gambar apa? Bayi. Terus gambar apa ini? Coba Mbak Garis yang kencang, ini gambar apa? Akikah, Bu. Semuanya udah belajar? Sudah. Coba diulangi lagi, ini gambar apa bareng-bareng? Akikah. Memiliki gambar ini, ada yang tahu ini gambar apa? Tahu. Gambar apa? Mbak Naswa, ini gambar apa? Berkurban, Bu. Kalau ini? Berkurban. Ini? Berkurban. Ada yang tahu berkorban itu apa? Ayo, katanya sudah belajar. Yuk. Coba Mbak Garis dijawab, berkorban itu apa? Kurban berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri. Istilah lain yang biasa digunakan adalah nahr atau sembelihan dan udhiyah atau sembelihan atau hewan sembelihan. Baik, terus biasanya dilakukan pada tanggal berapa atau pas waktu apa? Coba Mbak Naswa. Hari Tasbih tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Baik. Terus yang ini gambar akikah ya tadi? Iya. Coba Mbak Ica, akikah itu apa? Akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir. Terus? Sedangkan menurut istilah, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah SWT. Oke, baik. Alhamdulillah paham semua ya? Iya, Bu. Berarti pada hari ini kita mempelajari materi tentang kurban dan akikah. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian kurban dan akikah. Yang kedua, ada yang tahu? Dasar apa? Hukum. Dasar hukum apa? Kurban dan akikah. Selanjutnya yang ketiga tentang Sejarah. sejarah apa? Kurban dan akikah. Sejarah apa? Sejarah kurban dan akikah. Baik. Selanjutnya tentang Ketentuan ketentuan apa? kurban dan akikah. Kemudian Ibu akan menjelaskan mekanisme pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya nanti Ibu akan menjelaskan sedikit materi pada hari ini. Karena Ibu kemarin sudah menyuruh kalian untuk mempelajari di rumah, pastinya kalian sudah bisa ya, sudah paham kan? Insya Allah paham. Nah, terus nanti di situ Ibu memiliki sebuah
memberhentikan musiknya, berarti yang mendapat tongkat itu kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam tongkat tersebut. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita hari ini. Yang pertama ada pengertian kurban dan akikah. Pengertian kurban itu sendiri adalah di mana menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi syarat di bulan Dzulhijjah pada tanggal 11, 12, dan 13. Biasanya disebut pada hari apa? Tasyrik. Baik, benar. Kemudian penyembelihan tersebut bisa dilaksanakan ketika setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian yang kedua kita akan membahas dasar hukumnya. Dasar hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad. Namun dasar hukum tersebut bisa berubah menjadi wajib ketika kita sudah bernazar. Misalnya Mas Arka telah bernazar begini. Kalau nanti saya mendapat juara 1 di semester ini, maka tahun depan saya akan melaksanakan kurban sapi gitu. Kemudian itu maka hukumnya berubah menjadi wajib, maka harus dilaksanakan. Kemudian ada sejarah untuk kurban. Sejarah ini ada yang ingat bagaimana mimpi Nabi Ibrahim ketika kepada anaknya yaitu Nabi Ismail? Ada yang ingat? Tidak ada. Baik, akan Ibu jelaskan kembali. Jadi begini, waktu itu kan Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Maka keesokan harinya Nabi Ibrahim itu menyampaikan mimpi tersebut kepada putranya. Lalu Nabi Ismail mengiyakan, tidak apa-apa, dilaksanakan saja karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keesokan harinya beliau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke Mina di kota Mekah. Selanjutnya beliau melaksanakan perintah dari mimpi tersebut. Lalu ketika menyembelih Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail itu dirubah menjadi domba. Mas sudah ingat sampai di sini? Sudah. Oke, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya ada ketentuan kurban. Coba Mas Nando dibaca ketentuan kurban ada apa aja? Cukup umur dan tidak dalam keadaan cacat. Baik. Selanjutnya ada akikah. Akikah itu adalah dalam bahasa Arab bisa dikatakan rambut yang tumbuh pada bayi yang baru lahir. Biasanya akikah ini dilaksanakan pada hari ke-7 atau hari ke-14 maupun hari ke-21. Kemudian ada dasar hukum akikah. Dasar hukum akikah itu adalah wajib karena apa? Karena di situ sudah ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Mbak Gamis, dasar hukumnya bisa dibaca? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari yang ke-7 dari hari lahirnya. Dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, kemudian selanjutnya ada ketentuan akikah. Ketentuan akikah itu untuk ketentuan hewannya sama saja dengan ketentuan hewan kurban. Kemudian untuk dagingnya, kalau hewan kurban itu dibagikan ketika daging itu belum dimasak. Namun kalau akikah itu pembagian daging kurbannya harus sudah masak kepada fakir miskin yang wajib menerimanya. Kemudian untuk bayi laki-laki itu dianjurkan adalah dua apa? 2 kambing. Kalau untuk anak perempuan berapa kambing? 1. Baik. Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Sama paham. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Mbak Nasma apa? Maksudnya anak yang baru lahir masih tergadai itu gimana ya Bu? Ada yang tahu? Belum ada ya? Akan dijelaskan. Sama saja ketika kalian membeli sepeda motor, tapi sepeda motornya itu belum kalian bayar secara lunas, otomatis di situ belum ada hak milik penuh kalian. Jadi masih ada campur
pihak lain. Sama saja ketika bayi itu lahir belum diakikahi, sama saja bayi itu belum sepenuhnya milik kita. Jadi kayak masih ada tanggungan kepada orang tuanya. Sampai di situ paham? Oke, baik. Selanjutnya di sini ibu memiliki sebuah tongkat. Kita akan bermain game tapi sambil belajar. Terus mekanismenya seperti ibu jelaskan yang tadi. Ada yang mau ditanyakan mengenai mekanisme yang akan kita laksanakan? Tidak ya? Sudah paham semua? Sudah. Selanjutnya ibu akan memutarkan sebuah musik. Kalian memutarkan tongkat tersebut kepada teman-teman kalian ya. Ya. Oke, kita mulai. Baik, Bu Karis. Ayo coba dibuka pertanyaan yang ada di dalamnya. Dibaca Bu. Iya, dibaca. Biar teman-temannya juga mendengar. Yuk. Lafalkan doa menyembelih kurban. Ayo Pak Karis coba dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalaha minni innaka anta arhamur rahim. Oke, benar apa salah teman-teman? Nah, kita kasih aplaus dulu buat Mbak Ganis. Selanjutnya kita mulai lagi ya. Iya Bu. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Seru bukan? Seru Bu. Nah, selain bermain, informasi apa saja yang kalian dapatkan pada materi hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Kok diam semua? Tidak ada? Silakan Mbak Ica disampaikan. Pengertian kurban. Kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Dan pengertian akikah. Akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana teman-teman? Benar jawabannya? Benar. Alhamdulillah. Sampai di sini paham semua ya materi kita hari ini? Paham Bu. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita membuat kesimpulan pada materi kita hari ini, yaitu ada yang tahu tentang pengertian kurban? Masih ingat? Masih. Kurban apa, Mbak Ganis? Menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Baik, kalau akikah itu penyembelihan hewan ternak yang dilakukan setelah lahirnya seorang bayi. Kemudian kalau pembagian daging kurban itu dibagikan ke dalam keadaan belum dimasak. Namun kalau daging akikah itu dalam keadaan sudah dimasak. Seperti itu ya. Sampai di sini paham? Paham. Selanjutnya untuk tugas di rumah kalian membuat rangkuman tentang tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Besok dikumpulkan ya, minggu depan ditulis di kertas folio ini. Silakan. Kemudian jangan lupa kalian untuk mempelajari materi minggu depan masih tentang kurban dan akikah. Kalian pelajari, untuk tugasnya akan kita bahas di minggu selanjutnya. Kemudian jangan lupa kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Jika Ibu ada salah dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dan
ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum